Halo, selamat datang kembali pemirsa di Alumni Talks, presented by Direktorat Hubungan Alumni bekerja sama dengan DPP Himpunan Alumni IPB. Episode kali ini saya akan ditemani alumni dari Angkatan 38. Beliau lulusan dari Sosek dengan program studinya Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Beliau saat ini profesinya ahli di bidang Community Development. Nah, kita akan cari tahu bincang-bincang lebih lanjut seperti apa sih kisah perjalanan dan inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari Kang Rizal Razak. Nah, Kang Rizal Razak sudah ada di samping saya. Gimana kabarnya Kang Rizal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi apa nih kesibukan saat ini nih Kang? Kesibukan hari ini saat ini ya? Saat ini. Sebenarnya sejak 27 Desember 2023 saya fokus ngurusin perusahaan sendiri dan tentunya mengabdi ke alumni. Karena kan harus berubah ya. Harus ada tahap selanjutnya yang harus kita pikirkan. Jadi setelah lulus tidak lepas lagi dari alma mater tapi kembali mengabdikan diri. Oke. Kalau dilihat dari CV-nya Kang Rizal nih saya baca. S1 di SKPM, Pengembangan Masyarakat ya Kang ya. Lalu S2 ngambil Magister Manajemen Lingkungan. Kenapa lanjut lagi di IPB dan kenapa memilih Manajemen Lingkungan? Sebenarnya agak kekeliru tuh. Jadi gini, saya itu lulus SMA tahun 2000. PMDK masuk Fakultas Peternakan, bebas tesnya. Nah, tapi di zaman saya daerah Sulawesi Tenggara, kota Bau-Bau ada tanda kutip anak PMDK itu anak kesayangan guru. Gitu? Kenapa tuh? Karena pasti nilainya selalu bagus-bagus kan untuk PMDK kan. Iya, karena dan sekolah pun punya kepentingan untuk meningkatkan jumlah lulusannya yang masuk PMDK di perguruan tinggi negeri besar. Nah, makanya saya agak terganggu tuh dengan kalimat anak kesayangan guru, sementara yang pintar-pintar lulus SNMPTN. UNPTN zaman saya namanya UMPTN ya. Kalau sekarang namanya apa saya lupa. Saya akhirnya 2001 ikut UMPTN dan lulus. Jadi saya positif anak kesayangan guru dan pintar. Jadi PMDK walaupun udah diterima tapi tetap ikut jalur UMPTN. Sudah keterima dua-duanya angkatan 38 atau tahun 2000 di peternakan. Angkatan 38, tadi 37 ya. Angkatan 38 di Fakultas Pertanian itu 38 jalur UMPTN. Tapi itu jurusan yang sama di SKPM? Beda. SKPM baru lahir 2005. Iya. 2005 angkatan 42. Berarti Kang Rizal angkatan keberapanya KPM? KPM itu dari angkatan 37. Sebelumnya PKP. Sebelumnya PKP. Kemudian angkatan 37 jadi KPM, angkatan 42 menjadi SKPM ditambah S. Ya. Nah, gitu. Nah, saya dulu masih Faperta, bukan FEMA. Ya, belum lahir FEMA-nya. Angkatan pertama yang tanpa asrama. Angkatan terakhir tanpa asrama. Gitu. Menarik. Jadi kalau dibilang pengen jadi apa dulu, pengennya sebenarnya jadi dokter. Dokter umum. Tapi saya curhat sama guru kimia saya, Pak, saya pengen masuk kedokteran. Kamu nggak mungkin lulus di situ. langsung dipatah-patahkan. Akhirnya saya pikir, pokoknya kalau gitu kalau nggak bisa kedokteran, ya udah apa ya? Alternatifnya adalah kerja di bank. Karena kerja di bank itu keren. Studio saya lewat. Kalau kamu mau masuk kerja di bank, masuklah IPB. Loh kok bisa? Jangan tanya, yang penting lulus aja. Valid dong berarti, Institut Perbankan ya, keren. Akhirnya saya pilih jurusan itu, jurusan apa saja akhirnya keterima di IPB. Awalnya peternakan, kemudian pindah Faperta. Kenapa alasan pindah? Kan itu jurusan KPM saat itu baru ya Kang? Apa pertimbangannya waktu itu? Itu betul. Jadi gini, pas masuk di IPB itu saya bingung. Masuk Fakultas Peternakan, ada tingkat persiapan bersama TPB, ada mata kuliah Sosiologi Umum. Iya. Saya ingat banget dulu mata kuliah itu diajarkan di gedung yang dekat ke FKH. Ada namanya Mbak Tirta, cantik orangnya, anak PKP juga, orang Sunda Palembang. Ngomong kayak gini, ajar sosiologi bla 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 bla. Saya merasa ini saya kuliah di mana sih? Kan ini Institut IPB. Pertanian Bogor, kok ada sosiologi, kok belajar kayak begini. Terus setelah cari informasi katanya memang ada. Setiap jurusan di IPB itu wajib mendapatkan mata kuliah sosiologi, ekonomi, fisika, kimia, semuanya lah. Loh kalau gitu
daripada saya masuk fakultas peternakan, belajarnya kayak dokter, belajar anatomi segala macam, tapi kok bukan sarjana kedokteran. Oke, ya. Akhirnya mendingan saya pilih yang saya suka yang lain, tapi ilmunya saya suka juga, jurusannya juga, gelarnya juga oke. Akhirnya disitulah saya cari tahu, oh ada yang namanya jurusan KPM. Tapi dulu waktu formulir masuk ke sekolah saya nggak ada KPM, adanya PKP. Saya terganggu dengan judul penyuluh. Saya nggak suka dengan penyuluh. Kenapa? Ada apa dengan kata-kata penyuluh? Menurut saya, mungkin ini mohon maaf ya ke dosen-dosen penyuluhan, kayak ada yang top down, disuruh gitu. Ya. Nah gitu, maksudnya itu hal itu yang mengganggu saya. Ternyata pas masuk di IPB, oh ada jurusan baru namanya KPM. Oh ada KPM, itu perubahan prodi dari paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu pemberdayaan masyarakat atau community development kayak gitu. Jadi akhirnya ya wes saya pengen masuk di situ, ikut PTN, alhamdulillah diterima gitu. Tapi nggak ngulang TPB berarti ya, ngulang nggak? Nah salahnya saya nggak tahu kalau ternyata itu bisa ditransfer nilainya yang sama. Saya tahunya di semester akhir. Jadi sudah terjadi. Akhirnya saya masuk lagi ke 38. Tapi alhamdulillah sih bisa ketemu teman-teman. Saya mendalami teman-teman 37 di Fapet dan teman-teman 38 di Faperta, dan saya menemukan dua komunitas yang berbeda. Jujur gini, Fakultas Peternakan itu kan jauh. Dan saya mengalami penyesuaian yang super banget ya. Saya orangnya susah makan. Dan makanan di peternakan itu jauh banget kan, susah kan. Jadi kita harus beradaptasi, itu susah. Saya setahun hampir KO. Kurus banget. Nah, setelah ketemu teman-teman 38 yang kampusnya, Faperta kan kampusnya masih Baranang Siang. Oh, dulu di Baranang Siang. Alternatif makanan yang menyesuaikan dengan peternakan lebih enak. Di situ lah akhirnya ya udahlah 38 aja yang saya jalani. Dulu saya punya 2 akun masalahnya. Punya apa? 2 akun. Kan peternakan masih ada. Oh, jadi belum di merger gitu, jadi gabung. Belum saya resign. Jadi pas mau bayar SPP baru saya mikir bayar SPP-nya di mana kalau punya 2 akun kayak gini ya. Double. Akhirnya saya telepon kakak, mau jalan yang mana? Kata kakak, kamu yang jalani, ya udah. Akhirnya saya pilih Faperta, karena Faperta ini saya merasa lingkungannya lebih sesuai dengan kebutuhanku, dengan kondisiku, yang saling memotivasi. Sementara mungkin kalau di peternakan itu apa ya? Mungkin karena jauh. Zaman dulu kan hampir jarang banget orang punya kendaraan sendiri. Betul, ya. Jarak dari Baranang akhirnya sangat terlihat individualnya. Sementara saya di jurusan yang baru ini baru datang tiba-tiba bikin komunitas A, mau komunitas B, bikin program A, program B, dan akhirnya kita membaur, sangat cepat membaurnya. Dan ya itu yang bikin saya akhirnya setelah saya jalani seminggu sebelum beres PP tuh, saya buat surat pengunduran diri peternakan. Baru saya jalani yang Faperta. Sudah memantapkan hati. Sudah mantap. Ya. Tapi apa yang akhirnya kan S1 ngomongin pengembangan masyarakat gitu, S2-nya ngambil magisternya manajemen lingkungan nih. Sebenarnya S2 saya bukan cuman manajemen lingkungan. S2 saya tetap IPB, sosiologi pedesaan. Sosped. Kenapa? Tadi dulu saya kalau di Faperta kan saya belajar soseknya lebih spesifik lagi ke komunikasi dan pengembangan masyarakat. Itu dasar ilmunya sebenarnya sosiologi, komunikasi, apalagi ya, ilmu yang terbaru itu, apalagi zaman itu ya, itu baru banget, cuman ada di IPB malah komunikasi itu. Komunikasi dan pengembangan masyarakat itu satu-satunya jurusan di perguruan tinggi yang hanya ada di IPB, di tempat lain nggak ada. Menurut saya ilmunya baru. Dan pada saat saya mendengarkan Pak Fredianto ini menjelaskan tentang ilmu itu, saya menemukan bahwa ini salah satu permasalahan yang ada di pedesaan atau di pertanian. Bahkan itu bisa di perkotaan. Bisa di perkotaan juga jadi masalah. Karena kita tidak menggunakan paradigma baru itu untuk mendekatkan diri ke masyarakat sehingga terjadi pembangunan yang kita harapkan. Dulu konsepnya pembangunan ya, tapi sebenarnya kalau kita ngomong teori terjadi perbedaan, apa pembangunan, apa pemberdayaan, macam-macam ya. Tapi karena konsep pemerintah menggunakan kata pembangunan, maka kita istilahkan sama saja. Tapi secara terminologi sebenarnya ada beberapa istilah yang umum. Kita gunakan istilah umum aja ya. Terus saya S2 lagi di Pakuan.
Nah, sebenarnya oke. manajemen lingkungan itu cuma di Pakuan, di IPB bukan M-Link, di IPB MSI. Nah, Ya, kalau di jadi Pakuan seperti itu. M-Link. Kenapa saya ambil di Pakuan? Karena dulu saya sambil kerja. Oh, sudah mulai Yang karir ya? yang lingkungan, yang kelas hari Sabtu Minggu itu hanya ada di Pakuan, yang Bogor ya. Ya, Saya ya. carinya kan karena pengennya yang sambil kerja. Saya kerja di Pertamina jadi agak susah kalau mencari kuliah lagi yang tidak Sabtu Minggu. Ya. Nah, Oke, berarti itu gini, lingkungan dengan sosial gini. Kenapa kan mungkin dasar pertanyaan gitu ya? Iya. Kok ilmu sosial lalu larinya ke lingkungan? Iya. Sebenarnya gini, itu pengkotakan yang tidak adil menurut saya. oke, kenapa tuh Kang? Lingkungan itu kan sesuatu di luar kita. Iya, Nah, di luar kita ini apa? Bukan cuman biotik, abiotik juga ada. betul. Nah, kalau kita masuk di IPB, di PSL ya, yang apa? Masuk di lingkungan. Bukan yang pasca sarjananya lingkungan itu, PSL namanya. PSL, Nah, itu ilmu mempelajari lingkungan itu tidak hanya biologi, kimia, fisika, tapi juga sosialnya. Nah, jadi ciri khas. Nah, ini keunggulan kompetitifnya IPB menurut saya nih. Kalau kita kuliah di kampus lain jurusan sosial, maka rata-rata mereka itu sosialnya terlalu murni sosial, sementara IPB konteksnya lingkungan. Iya. Jadi IPB itu ada sosialnya, sosial lingkungan. Ekonominya juga ada, ekonomi lingkungan. betul. Jadi semuanya kita berbau lingkungan. Iya. Karena konteksnya lingkungan, maka ini terlalu dalam ke metodologi nih. Tapi yang tipis-tipis saja ya. Iya. Kalau di IPB itu saya ingat banget, sampai sekarang tidak ada satu-satunya ilmu sosial yang mendalami kuantitatif itu hanya IPB. Betul. S1 IPB yang sosial wajib kuantitatif, Ya. walaupun susah. Nah, disitulah kalau di kampus lain yang mirip-mirip dengan komunikasi pengembangan masyarakat, itu mereka tidak diwajibkan kuantitatif, Kuanti, sehingga pada saat bekerja di industri, mereka mengalami hambatan untuk mengkuantifikasi segala hal atau hal-hal yang berbau sosial. Menemukan variabelnya susah, Iya. gimana mengukurnya. Ukurnya, betul, benar. Nah, sementara di IPB itu kita dilatih bagaimana hal-hal yang sosial itu dari teori, konsep, akhirnya muncul variabel baru pengukuran-pengukuran lainnya itu harus mampu kita ukur dan menarik sampai ke atas lagi menjadi sebuah teori yang mendukung. Kalau kuantitatif kan artinya mendukung teori yang sudah solid ya. Nah, itu menurut saya keunggulan IPB. Makanya waktu saya dari kampus ngajar berpindah di industri, saya merasa laku di industri karena bos saya nyuruh, Pak Rizal ini gimana kalau kita bikin kayak itu, gampang. Oke. Itu kuncinya. Ya. IPB memiliki jurusan sosial ya, tapi basicnya adalah IPA. Basicnya kerangka berpikirnya selalu IPA, Iya. sehingga kerangka berpikir IPA itu digunakan untuk mengukur. Betul. Kata mengukur itu pasti pendekatan kuantitatif dan IPA. Kira-kira gitu. Iya. Itu juga yang dikatakan sama dosen saya. Kenapa kita, karena saya dari FEMA gitu ya, kenapa kita harus harus kuantitatif gitu skripsinya? Karena kan emang ada susah gitu kan. Kita mau interview aja gitu, kualitatif. Gak bisa karena kita basicnya adalah IPB yang dimana core adalah science gitu. Jadi harus selalu dikuantikan dan itu betul sih kan. Karena nggak semua ketika saya ketemu sama alumni yang lain, tidak semua lulusan ilmu sosial gitu bisa mengkuantikan sesuatu yang mereka hanya bisa kuali aja gitu. Ya, betul. Keunggulan, betul. Sebenarnya keunggulannya itu bukan cuma mengkuantifikasinya, tapi tadi itu yang menganalisa sosial secara lingkungan itu hanya IPB. Iya. Karena kita nggak boleh kayak misalnya ini. Saya skripsi saya migrasi gender, tapi konteksnya harus pertanian. Oke. Kalaupun saya melakukan penelitian migrasi di kota, berarti urbanisasi kan. Tapi konteksnya tetap harus dikaitkan dengan pedesaan atau pertanian, nggak boleh lepas. Iya. Apa yang konteks lingkungan apa yang terjadi di pedesaan menyebabkan terjadinya migrasi, atau konteks lingkungan apa yang terjadi di perkotaan menyebabkan terjadinya migrasi atau urbanisasi, itu harus dikaitkan. Jadi analisa kita itu tetap analisanya lingkungan, gitu, nggak bisa putus. Nggak cuma sosialnya aja yang dilihat, betul. Menarik nih. Jadi setelah lulus akhirnya banyak
berkecimpung di dunia riset, sosial riset ya Kang ya. Di sempat awal di Wilmar ya. Bukan awal Wilmar. banget. Oh, bukan, nggak ada Wilmar. Wilmar Indonesia, PT Wilmar Indonesia? Bukan. Salah. Ada ini risetnya bener nih. Di CV-nya Kang ini ada loh. Oh. Terus ada di World Bank Project, World tahun Bank 2007. ada. Lalu 2008 terlibat di World Bank Project. Saya lupa urutan tahunnya, jadi gini, saya cerita aja keseluruhannya. Oke. Jadi tahun 2005 saya lulus. Oke. Lulus, kemudian saya tergabung di PPM. PPM Tugu Tani. Yeah. Tugu Tani. Di situ kalau saya masih belum pegawai tetap dan pengen ngajar, tapi kata bos saya, kalau kamu mau ngajar kamu harus S2, S2-nya di sini, beasiswa dari sini. Tapi saya pikir kok bebannya berat banget. Akhirnya tapi saat itu memang saya izin ke bos saya bahwa saya ada keinginan untuk menjadi dosen. Nah, saat itu saya masih ngajar di IPB, tapi sebagai masih asdos. Nah, terus bos saya tiap hari Jumat mengizinkan saya pulang supaya bisa ngajar di IPB. Nah, tapi disitulah saya kenal ilmu manajemen. Manajemen itu begini. Kenal lah namanya riset marketing. Ya. Nah, itu kan makanan sosek ya. Iya. Terus gini, ini inspirasi ya, inspirasi bagi teman-teman juga. Nanti akan terkait ya cerita hidup saya sampai seperti ini. 2005 saya lulus itu ada ketakutan bagi saya kalau saya nggak mau cepat-cepat, saya nggak mau lulus tapi nggak tahu mau kemana. Iya, kerasan kadang masih ngapain ya? Iya. Saya tuh masih cinta kampus, tapi saya nggak mau status saya sebagai mahasiswa. Saya mau status saya berbeda, tapi masih di kampus, fisiknya masih di kampus, masih beraktivitas di kampus. Akhirnya saya pikir-pikir, saya harus melakukan hal yang saya harus cepat lulus, tapi tahap selanjutnya gimana caranya saya tetap di kampus yang ngajar atau S2. Ya kan? Akhirnya milih untuk saya bilang ke beberapa dosen, ada senior Boyka akhirnya memutuskan saya terlibat di timnya beliau untuk mata kuliah berpikir menulis ilmiah, metodologi penelitian sosial. Ada juga Bu Nur Malaka Panjaitan itu di psikologi masyarakat petani. Jadi saya memegang beberapa mata kuliah itu termasuk komunikasi bisnis, itu juga saya ikutan. Dengan Pak Ferdiantoni itu mata kuliah pengembangan masyarakat, itu juga saya ikutan di situ. Nah, setelah ikutan di situ saya kan lulus September 2005 ya. 2006 itu saya kerja di PPM. Nah, sampai 2007. Nah, di 2006 itu sebenarnya ada teman saya namanya baik banget, Arifah Dewi Masito. Hai, dipanggil Sinta. Nah, dia sebenarnya inspiratif juga, kalau bisa diundang tuh dia tuh. Boleh tuh, disiapkan. Mbak Sinta ini entah kenapa dia sangat percaya sama saya. Dia sudah kerja di BUMN, dia nelpon pas di kereta tuh, Jal, ada teman saya yang butuh survei indeks kepuasan masyarakat. Di saat itu dia nggak bilang indeks kepuasan masyarakat, bilangnya apa? IKM. Apa tuh IKM? Ntar dulu, itu bahkan saya nggak bertanya. Tapi langsung mengiyakan? Saya langsung mengiyakan. Nah gini ya, itu kata kunci ya, kalau kalian mau up ke suatu level, dari level apa menjadi apa, kalau ditanyakan itu jangan pernah menanyakan dulu apa, tapi keep saja informasi itu dan cari tahu kemudian. Jangan sampai terkesan kamu nggak tahu. Nggak, temanmu saja sudah percaya kamu tahu, masa kamu nggak tahu? Itu. Jadi setelah itu akhirnya, itu pas di kereta tuh, saya hanya jawab, iya bisa. Saya sampai di rumah, dulu internet masih susah, nggak segampang sekarang internet itu. Akhirnya pas di rumah, saya cari apa itu IKM, indeks kepuasan masyarakat. Nah, teman saya ini sudah memberikan nomor orang yang saya hubungi, saya calling. Nah, dia manajer di BUMN itu, Pak, perkenalkan saya Rizal Razak, dibilang oleh Mbak Sinta bahwa Bapak mencari ini. Oke, akhirnya terjadilah komunikasi itu. Saya bikin slide presentasinya itu dengan sekemampuan otak saya, karena yang otak saya adalah IKM itu indeks kepuasan masyarakat, dan itu adalah survei. Sementara di IPB saya mengajar itu. Dan dosen saya, Bu Winati Wigna itu sangat menuntut saya untuk mampu membuat suatu kuesioner penelitian. Disitulah saya tahu, ternyata
tugas mata kuliah atau tugas-tugas kita ini bisa jadi duit ya. Iya bener kan? Oh, sih cara mencari duit di melalui ilmu kita seperti ini gitu maksudnya. Itu awalnya di situ ya berarti ya, turning point-nya itu ya? Oke. Oh bisa cari duit dengan metode kayak gini ya? Oke. Akhirnya saya telepon, saya presentasi naik motor tuh ke Pongkor. Naik motor, presentasi, alhamdulillah bapaknya percaya diri. Jadi kata kunci kedua, pertama tadi jangan pernah mengatakan tidak, katakan saja iya. Iya. Yang kedua, Pede, percaya diri. Karena belum tentu orang lain tahu. Sementara kalau kamu sudah menentukan diri tidak tahu, orang lain tidak percaya. Tapi kalau kalian menentukan diri kita, saya tahu loh, orang lain belum tahu, orang itu akan terpengaruh. Iya. Dan itu hidup yang paling benar seperti itu. Karena kan kesalahan itu bisa didiskusikan menuju suatu kebenaran. Iya, tapi kalau dari awal ya. kita start dengan sesuatu yang ragu-ragu, ya akan menjadi tidak benar terus. Ya, itu yang kita perlu sampaikan. Saya percaya diri, saya tahu. Kalaupun saya salah, saya bisa perbaiki. Nah, konsepnya itu. Jadi tadi jangan pernah bilang tidak. Tapi jangan berbohong ya. Iya. Kan saya bilang saat itu bisa. Saya nggak bisa bilang saya tahu apa itu. Saya tidak menjelaskan bagaimana itu diproduksi. Saya hanya menjelaskan saya bisa. Betul. Nah, akhirnya lanjut presentasi segala macam bisa. Nah, dari situ itu pertama kali tuh dapat kerjaan. Kalau kita ngomong kelembagaannya nanti ya, jangan ini offline aja. Dapatlah pekerjaan itu, melakukan penelitian. Survei. Oke, pembelajarannya, saya nggak ngejar duit saat itu. Sekarang juga ngejar duit, tapi maksud saya dulu nggak ngejar duit, yang arti gini. Ini ilmu baru dalam konteks bukan hanya kejadian, tapi menjadikan produk industri akademis. Jadi saya tidak fokuskan berapa duit yang harus saya dapat, tapi bagaimana mengelola instrumennya, mengelola sumber daya yang ada di situ, kemudian mengelola keuangannya. Jadi itu yang saya pelajari. Berarti mempelajari sistemnya. Sistemnya. Oh ternyata begini ya, dapatlah. Nah, terus 2007 saya S2 Sosiologi Pedesaan. Dalam perjalanan saya S2 itu adalah nanti katanya narasumber selanjutnya namanya Sandi ya? Iya, Kang Sandi. Jadi Kang Sandi itu dulu kita satu project juga bareng sama dia. Nah, saya dapat project 2007 itu projectnya konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Saya pegang 8 provinsi. 8 provinsi, dari situ ilmu saya kepake lagi. IPB itu gini, terbiasa dengan menyusun suatu kerangka konsep, kemudian harus mampu dituangkan secara naratif dan juga dalam bentuk gambar. Ya. Kalau kita kerangka berpikir. Nah itu ternyata gampang, awalnya susah, tapi kalau kita terlatih itu dipakai dalam dunia industri dan karena itu akan mendirect kita apa yang harus kita cari, bagaimana kita menampilkannya dan bagaimana mengambil kesimpulan dari kerangka itu. Jadi semacam roadmap gitu. Itu yang akhirnya menurut saya, saya bersyukur kuliah di IPB. Nah, 2007 S2, di saat yang bersamaan saya terlibat di proyek 2008 kalau nggak salah itu, yang konversi minyak tanah ke LPG. Di situ saya banyak belajar manajemen. Bayangin saya lulus 2005, di 2008 itu saya sudah jadi koordinator untuk 8 provinsi. Level saya itu dalam satu perusahaan kan ada megang satu perusahaan nih, itu ada project manajernya. Saya level 2-nya, koordinatornya. Itu dengan hanya pengalaman nggak nyampe 2 tahun lulus dari kuliah. Tadi ya kita sebenarnya mengatakan iya dan pede. Iya dan pede aja. Dan orientasi kita kan selama di IPB ini kan kayak boro-boro namanya pacaran, boro-boro namanya nonton konser. Kalau kuliah di IPB itu kan tugas satu selesai sudah ditunggu sama kelompok lainnya itu untuk ngerjain itu. Minim waktu dan hiburan ya. Itu yang menyebabkan kita tertempa mentalnya. Ditempa mentalnya untuk output dari tugas ini apa. Jadi harus ada, selalu deliverable harus diciptakan gitu loh. Nggak ada waktu untuk berhenti. Nah akhirnya saya merasa saat itu teman-teman saya udah dalam kantor itu ya, senior banget.
tapi ternyata dia tadinya ketua ini digantikan sama saya. Karena mereka melihat saya bekerja, kok Pak Rizal ini cara kerjanya cepat. Dia baru bergabung berapa hari tapi tak itu dapat. Nah, itu yang mereka senang. Bahkan terbaca pada satu wawancara lamaran itu ada 3 kampus, kampus negeri besar malah yang dulu saya pengen lamar, satu di Depok kampusnya itu. 3 orang ini diwawancara. Dari kampus yang di Depok, satu di Bali, satu di Bogor. Setelah pas wawancara itu barengan, saya ditanya CV-nya mana? Saya jawab, saya tidak diinformasikan bahwa harus membawa hard copy CV, tapi CV saya sudah saya email, emailnya ke sini. Akhirnya Bapak itu ngecek, oh emailnya sudah masuk. Oh, Anda dari IPB, ya sudahlah, langsung kerja aja. Lah segitunya Bapak asesor itu mempercayai alumni IPB. Jadi dari kalimat itu akhirnya saya terdorong. Image-nya lulusan IPB itu bagus, makanya saya harus menunjukkan itu juga. Jadi ada tantangan dalam diri saya bahwa saya lulusan IPB dan saya harus menjaga komitmen itu. Nah, terus 2008 saya berusaha menyelesaikan S2 saya di IPB. Walaupun sebenarnya akhirnya nggak selesai. Sospet jadi nggak sampai sidang. Nggak sampai sidang atau delete itu 2010 karena banyak hal yang saya urus ya saat itu. Sudah mulai banyak proyek ya. Sudah banyak proyek, baru nikah juga. Nikah, baru punya rumah. Gini, ini kerennya nih. Seminggu sebelum saya nikah saya udah beli rumah. Karena mimpi saya dulu kayak gini. Pokoknya saya akan nikah kalau sudah punya rumah dan mobil. Minimum punya itu. Mobil saya udah punya, rumah belum. Nah, nikah sudah ditentukan tanggal 28 November 2010. Berarti saya harus punya rumah nih. Jadi 2 minggu sebelum saya nikah saya cari rumah. Nah, saya DP lah rumah itu ya. Yang penting punya dulu kan. KPI saya tercapai. Nah, terus 9 saya mulai fokus lagi menyelesaikan S2 dan akhirnya tidak selesai karena banyak urusan tadi itu. Kemudian 2011 saya memutuskan keluar dari dunia kampus, pindah ke dunia industri. Karena waktu pas berarti sepanjang 2006 lulus sampai 2011 awal mungkin ya, itu masih 2 kali gitu ya, maksudnya di akademisi masih jalan, industri juga masih hanya jalan. Karena kan bukan dosen PNS ya, jadi saya ngajari di 3 tempat, di IPB, Al Zaitun sama Al Azhar Jakarta. Nah, terus prosesnya itu akhirnya saya ada di PT Badak lah. PT Badak itu industri di bawah Pertamina yang melakukan pengolahan gas. Pengolahan gas menjadi cair, LNG. Di situ saya kerjanya, sebenarnya pekerjaan saya itu nggak lurus-lurus banget dengan ilmu KPM. Nah, karena sampai di situ, saya lihat teman-teman saya diskusi sama bos saya nih, kok nggak tuntas-tuntas diskusinya. Nah, itulah karakter saya selalu ikut campur ya. Karena tiap hari pembahasannya itu, tiap minggu pembahasannya itu, akhirnya saya bilang, kenapa ya? Kenapa sih itu terus yang dibahas, nggak ada tema yang lain apa gini-gini. Itu sebenarnya gampang. Akhirnya saya jelasin. Nah, pada saat saya jelasin itu, bapaknya, Jal, kamu ngerti ini? Itu ilmu saya, Pak. Kenapa nggak bilang lah? Kan itu bukan pekerjaan saya. Gitu. Kayak Bapak juga nggak ngajak. Akhirnya dibuka satu ruangan tertentu, saya jelasin semuanya. Kalau ada asesor menanyakan ini bla 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 bla, jadi terkait proper sebenarnya. Kan di KLHK itu ada yang namanya, ini lari ke konsultan lingkungannya ya. Di KLHK itu ada yang namanya Proper itu akronim dari Program Penilaian Kinerja Perusahaan. Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan. Jadi semua perusahaan di Indonesia ini yang berhubungan dengan sumber daya alam itu diarahkan oleh KLHK untuk melakukan program penilaian kinerja. Nah, mereka saat itu tidak dapat emas. Akhirnya saya bantu gimana caranya mereka dapat emas. Saya bikin, Pak,
Kalau mau dapat emas itu kuncinya di community development, tidak di air lagi, tidak di pengelolaan B3, pengelolaan non B3, tidak di pengelolaan karang hayat, tapi di community development ini. Akhirnya saya jelasin dari paradigmanya sampai dari filosofi segala macam itu kenapa akhirnya alirannya mata kuliah KPM banget. Pokoknya gini, saya itu sangat bersyukur kuliah di KPM karena tadi itu ada mata kuliah pengembangan masyarakat, dan yang paling penting dalam industri itu ada mata kuliah satu lagi namanya PEPP. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. PEPP. PEPP saya lupa. Pokoknya program evaluasi apa gitu. Jadi dulu tugasnya itu kami diminta melakukan desain program sampai evaluasinya. Oh, oke. Jadi itu dari input sampai output kita melakukan kajian. Kalau dalam konteks ini, dalam konteks sosial berarti social mapping, kemudian menyusun suatu program, rencana program dan mengeksekusi programnya. Isi program itu tentu ada desain komunikasinya mengkampanyekan itu, dan semua dievaluasi. Evaluasinya bukan cuma materi campaign yang dievaluasi, tapi juga impact dari program yang kita eksekusi ini. Nah, itu PPP mengajarkan itu. Nah, kalau menurutku harusnya bukan cuma KPM sih yang mendapat mata kuliah, itu harusnya semuanya supaya tahu kerangka kerja kita kan rata-rata melaksanakan program, ada pengukuran. Nah, itu diajarin di situ. Dengan gampangnya saya jelasin ke bos saya, itu senior manager dulu. Masih ketemu kemarin dia ke Bogor kemarin pagi, masih silaturahmi dengan beliau, saya jelasin gitu. Nah, dari situ bos saya pindah di Pertamina PHNWJ, akhirnya saya ikutan pindah juga ke sana. Jadi 2011 sampai 2014 saya di PT Badak, 2014 sampai 2023 Desember kemarin saya di Pertamina Hulu Energy of Northwest Java PHNWJ. Nah, karena ada sesuatu jadi akhirnya saya keluar. Sudah saatnya keluar. 2014 ya Kang ya, memutuskan untuk bikin lembaga sendiri. Boleh diceritain kenapa akhirnya terpikir kayaknya ini saatnya saya untuk membuat lembaga saya sendiri? Oke. Jadi gini, sebenarnya membuat perusahaan itu sudah ada dari SMP. Wow. Tapi saya nggak tahu perusahaan apa yang saya mau bikin. Saya cuma dalam hati gini, saya pengen punya perusahaan. Saking pengennya, nama perusahaan itu udah ada. Dari SMP itu? Dari SMP. Jadi SMP itu saya udah kepikiran gini, pokoknya saya bikin perusahaan namanya La Firza atau Gading. Nah, apa filosofinya? Kalau dulu belum ada filosofian, masih udah cari. hanya pengen aja. Terinspirasi dari apa gitu, La Firza? Pengen aja bikin perusahaan kayak gini, pengen deh bikin kayak gini namanya. Saya tulis itu di kertas, pengen namanya Gading. Pertama Gading sebenarnya. Gading, kemudian La Firza. Bentuknya apa, jenis industrinya apa itu nggak ada sama sekali. Kemudian SMA masih kepikiran. Nah, pas kuliah masih kepikiran, tapi pas tamat kuliah yang saya rubah tanda tangan. Tanda tangan saya itu udah tanda tangan La Firza. Padahal saya belum tahu perusahaan apa nih. Pokoknya ada aja namanya La Firza, tanda tangannya begini. Industrinya apa saya nggak tahu. Nah, kemudian pas keluar dari PT Badak pindah ke ONWJ itu, ada teman saya di Pertamina, Mas Rizal karena kan dulu ada teman saya yang namanya Pak Ngurarai, orang kepala DPPU untuk Ngurarai Bali. Dia bilang gini, Pak Rizal, saya butuh konsultan yang bergerak di bidang sosial seperti ini. Akhirnya saat itu saya pinjam PT-nya teman saya, orang Bogor juga. Dia bilang, Pak Rizal daripada pinjam, mendingan bikin sendiri. Lah ini kayaknya momennya ini udah pas. Akhir itu saya langsung bikin PT itu, saya coret Gading. Jangan ditanya kayaknya enak karena dia artis ya. Jangan ditanya kenapa saya akhirnya coret Gading. Saya hanya pilih La Firza. Saya minta tolong teman-teman Bogor juga, tolong dong bikinkan saya perusahaan namanya La Firza. Sampai mau menghadap notaris, teman saya bilang nggak boleh bikin perusahaan dengan satu kata, minimum 3 kata. Nah, saya terserah kalian deh mau kasih nama apa, yang penting ada La Firzanya. Dulu saat itu pilihannya LJI La Firza Global Indonesia. Nah, 2000, terus akhirnya baru saya rubah menjadi KLL La Firza Econex Konsultan.
Tapi sebenarnya tetap kalau di logo itu LF itu namanya La Firza. La Firza itu akhirnya jadi nama anak saya. 2012. Filosofinya gini, saya kan orang Buton ya, bau-bau. Kalau laki-laki itu ada LA-nya, la. Kalau Firza itu sebenarnya dari kata virus. Jadi batu permata. Jadi batu permata yang karakternya kayak laki-laki yang kuat, gitu. Jadi La Firza itu harus ada di anak saya seperti itu, juga di perusahaan yang saya bangun seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa dulu akhirnya saya bikin selain tadi keinginan yang tidak jelas di zaman SMP SMA itu ya, pokoknya ada lah. Terus pas kuliah itu saya melihat beberapa senior ada yang tidak diterima di industri. Saya bilang padahal senior ini pintar loh, kenapa dia nggak diterima ya? Ya ini jadi evaluasi IPB juga nih, karena IPB itu dapat nilainya kan susah banget dapat nilainya. Tapi kalau dia bertarung sudah masuk di industri, sama-sama masuk dengan kampus lain, jangan dikalah, jangan disangka IPB itu akan unggul, bahkan unggul, bukan cuma setara unggul dari teman-teman dari kampus lain. Kita itu cuma tersaring dinilai doang karena cara kita cara penilaian di IPB itu beda dengan penilaian di kampus lain. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kenapa saya bilang kayak gitu? Waktu saya kerja di Bigas itu, saya punya anak buah sama-sama komunikasi, dua orang malah. Komunikasi PB 2 orang, komunikasi kampus besar di Indonesia ada 2 orang juga, bahkan bosnya yang setara sama saya itu dari kampus yang sama. Tapi kerjanya beda. Kita itu terlalu analis, teknisnya kurang. Tapi yang dibutuhkan kan analis, teknisnya itu kita bisa bahkan minta anak vokasi atau anak lain itu bisa dikerjakan, tapi keunggulan kompetitif kita tadi itu dianalis. Yang menurutku anak buah saya itu dengan gampangnya membuat kerangka berpikir sampai kenapa harus begini, harus begini. Kalau kampus lain itu hanya gambar itu yang menurut saya anak SMA juga bisa. Menurut saya ya, bukan yang merendahkan, tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, penekanan deliver kompetensinya beda. Bilang makanya kalau sekarang itu saya pernah komen ini dulu di pas pertemuan departemen untuk melakukan evaluasi untuk perbaikan kurikulum. Kayaknya sekarang udah mulai berubah nih, tidak sesaklek dulu lagi pemberian nilainya. Tapi memang outputnya juga ada beda dikit ya, nggak banyak-banyak. Tapi kan kita harus, karena gini, kita harus menyesuaikan kondisi pasar tenaga kerja. Kampus itu mestinya tidak hanya menciptakan calon dosen, tapi juga menceritakan calon tenaga kerja non dosen. Karena kampus itu bukan kalau semua jadi dosen, siapa yang jadi tempat lain? Karena saya lihat cara mengajar kampus itu rata-rata seakan-akan semua mahasiswa jadi dosen. Betul. Padahal kan enggak kan, ada yang lain. Ya itu yang harus dibikin metode yang menggambarkan semua alternatif, bukan cuma jadi dosen doang. Nah, nggak tahu deh, mungkin akan didengar oleh dosen-dosen kayak gimana. Tapi yang jelas dulu yang saya rasakan seperti itu, saya akan produknya dari menjadi mahasiswa itu adalah juga menjadi akademisi, atau apakah itu peneliti, apakah itu dosen. Tapi metode yang digunakan tidak jauh-jauh dari untuk mendeliver 2 hal itu. Harusnya kan enggak. Karena di industri itu ada banyak jenis pekerjaan, di luar sana ada banyak jenis pekerjaan. Oke, terus setelah bikin itu akhirnya jadilah namanya PT La Firza Econex Konsultan. Nah, ini nih yang hebat. Dapat kerjaan pertama itu dari perusahaan internasional, namanya Jawa Power. Yang kedua dari Pupuk Kaltim, BUMN. Modalnya apa? Modalnya iya saja. Beneran, modalnya iya saja. Jadi dulu ada tim saya yang waktu di PT Badak, dia pindah di Pupuk Kaltim. Dia pindah di Pupuk Kaltim, jadi permanen di Pupuk Kaltim. Dia nelpon, Mas Rizal, saya baru pindah ke sini nih, Pupuk Kaltim butuh ini. Saya kasih nomornya Mas Rizal ke bos saya ya, dikasih telepon. Saya ke Bontang, meeting, tim ke lapangan, saya di ruang dalam kamar. Saya bingung mau ngapain. Setelah dipikir-pikir, saya tuh baru ingat, dulu ada perusahaan Jawa Power, perusahaan internasional yang nelpon saya. Nawarin kerjaan, tapi saya nolak. Karena waktunya terlalu mepet saat itu. Dan harganya murah.
Oke. Harganya murah banget. Yeah. Maksudnya dengan waktu yang mepet, saya tidak bisa menggaransi outputnya sesuai dengan harapan. Akhirnya karena tahun berikutnya saya lagi nggak ada kerjaan, saya telepon. Saya dulu masih zaman BBM kalau nggak salah ya. Apa sudah WhatsApp ya? Pak, saya Rizal, temannya ini dapat informasi bahwa Bapak butuh ini. Dia langsung telepon. Akhirnya besoknya kita janjian dari Kalimantan Timur, Balikpapan, mendarat ke Jakarta. Saya langsung ke kantornya, meeting cuma 30 menit. Suka saya meeting pendek-pendek kayak gitu. Meeting 30 menit cuma bahasa kayak gini ya. Salam kenal gini Pak. Oh Pak Rizal, kami pengen mendapat propermas di tahun ini. Kenapa Pak? Tahun kemarin kami gagal. Kami sempat menemukan itu, mendapatkan propermas. Tapi tahun kemarin gagal. Saya pengen tahu kira-kira duitnya berapa Pak Rizal? Oh nggak gitu Pak metodenya. Kalau metode saya, Bapak cerita dulu permasalahannya apa, kemudian saya cek di lapangan, baru saya bisa naksir mentaksir. Naksir kata dasarnya ya? Naksir kata dasarnya apa? Taksir. Jadi benar ya, menaksir. Iya. Saya bisa menaksir peluang Bapak mendapatkan propermas itu berapa persen dan berapa nilainya yang harus Bapak investasikan untuk mendapat propermas. Akhirnya saya cuti di kantor Pertamina, saya ke sana tuh 2 hari melakukan asesmen. Tapi tidak segampang itu Mas Bro. Ini usernya ini men-challenge. Kan mereka tim ya, ada yang saling curiga, ada yang segala macam. Ini bisa nggak sih konsultan ini berapa pasti mudah segala macam. Tapi dengan gaya saya yang percaya diri, saya kuantifikasi semuanya. Aspek ini sekian, aspek ini sekian, aspek sekian, butuh ini. Tapi ini cuma gambaran umum karena kita baru ketemu 2 hari. Saya mesti tahu dalamnya seperti apa. Akhirnya, nah itu sudah jadi perusahaan Lafirza, tapi pekerjaannya belum ada. Harganya murah banget Bro, ya Allah. Saya tadinya mau nolak, tapi saya baru mau hubungi Bapak itu nolak, itu puasa ya. Udah mudik lebaran, saya dalam perjalanan mudik ke Bau-Bau. Bapaknya WA, anggap aja musim WA saat itu ya. Dia kirim WA, Pak Rizal PO-nya sudah keluar, sudah bisa kerja. Padahal saya baru mau nolak kerjaan itu, karena deg-degan, harganya terlalu murah. Masya Allah, akhirnya saya lebaran itu cuma 3 hari atau 4 hari di Bau-Bau, anak istri saya masih di Bau-Bau, saya balik ke Bogor. Saya suruh asisten saya, pokoknya cari tenaga kerja. Ini sekian orang, ini sekian orang, saat itu 6 atau 6 orang ya. Itu ruang makan saya di rumah, saya jadikan kantor. Susun semuanya kayak gitu, anak fresh graduate semuanya. IPB. Anak GFM, anak perikanan, anak kehutanan, anak FEMA, KPM, anak Fateta. Duduk, kamu jurusannya apa? Perikanan, kamu ngurusin air, ada airnya. Sederhana itu. Kamu jurusan apa? GFM, kamu ngurusin emisi. Kamu jurusan apa? Kehutanan, kamu biodiversity. Kamu jurusan apa? KPM, kamu ngurusin community development. Saya langsung bagi-bagi kayak gitu. Padahal saya ingat walaupun 2014 saya bikin PT itu, tapi saya belum punya rekening, tapi saya sudah tanda tangan kontrak. Transfernya gimana? Akhirnya saya keluar, saya bikin rekening, saya ke kantor DLH, kan harus punya izin lingkungan dulu. Walaupun konsultan tetap harus ada izin lingkungan ya, walaupun cuma selembar kertas yang menyatakan bahwa kita komitmen terkait dengan lingkungan. Jadi tuh dokumennya, rekeningnya, saya kerja 1 minggu jadilah nomor rekeningnya. Terus yang permasalahan kedua adalah klien saya ini pengen ketemu tim. Ya di mana anak yang baru wisuda pulang mudik saya tarik jadi karyawan. Ini belum pernah pengalaman. Saya latih mereka 1,5 bulan. Latih apa? Komunikasi? Latih komunikasi, latih knowledge-nya ditambah, keterampilannya ditambah. Saya tekan, saya push. Sampai akhirnya di hampir 2 bulan itu diajak meeting di Jakarta, di kantor pusatnya. Itu bentrok juga waktunya. Nah gini, ini kata kunci lagi ya. Apa tuh? Tadi kan saya bilang jangan pernah tidak bilang tidak, harus katakan iya. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, masalah yang sebenarnya itu adalah yang dihadapin, bukan yang dibayangkan. Itu masalah. Saya masih kerja di Pertamina, kita ada meeting di hotel. Terus klien saya pengen ketemu di hari yang sama. Ubah jadwal, saya harus
memilih. Akhirnya saya milih, saya di Pertamina, jadwal yang harus saya ikut yang pertama harus Pertamina. Klien saya urusan kedua. Ya. Akhirnya saya atur strategi. Kan jam kantor jam 7 ya? Nah, jam 7. Sementara kalau di Pertamina itu saya karena di hotel mulainya pasti jam 9. Lebih siang. Siang. Akhirnya saya langsung ke kantor klien dengan bahasa Jerman dan bahasa Inggris, dimana kan bahasa Inggris saya ala kadarnya ya. Untungnya saya punya adik-adik kelas yang bagus, itu karyawan saya tuh udah bisa bahasa Inggris. Dia ketawa, saya pura-pura ketawa aja. Pura-pura nyambung gitu. Tapi saya harus kabur dari situ. Akhirnya saya minta tolong ke teman saya, yang senior juga, tolong dong gantikan saya di situ. Fungsinya mengamati saja, tidak mengambil keputusan, hanya mengamati. Kalau ada yang krusial, tolong hubungi saya untuk proses pengambilan keputusannya. Dijelasin lah, tak gitu. Pas kesimpulan dari meeting itu di sana, saya udah cabut nih. Jam 8:30 saya cabut, saya pindah ke meeting yang lain. Jam 11:30 saya cabut, pindah lagi ke meeting yang lain. Waktunya bentrok-bentrok. Padat ya? Akhirnya terakhir saya balik lagi ke Jawa Power itu. Nah, tapi keputusan di Jawa Power ini adalah ada informasi karyawan saya, ada satu orang karyawan saya tidak bisa kerja. Memang saya tahu ada satu karyawan alumni kita juga bekerjanya sebagai tukang ojek, lulusan IPB tapi jadi tukang ojek. Sengaja saya tarik karena saya pikir jangan-jangan dia tidak masuk kerja, tidak ada di industri yang harusnya karena tidak ada peluang. Tapi memang setelah saya rekrut, saya menilai memang anaknya tidak suka bekerja di dunia seperti itu, maunya jadi tukang ojek. Ya sudah, akhirnya saya biarin di keluaran. Tapi satu posisi yang saya perlu ceritakan waktu ada customer saya yang komplain terkait dengan tenaga kerja saya. Bahasanya, Pak Rizal itu tenaga kerja Pak Rizal nggak bisa kerja, bla 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 kayak gini. Entah kenapa yang mungkin karena leadership itu harus muncul ya. Nggak mungkin saya keluarin kata, iya Pak memang karyawan saya itu begitu. Saya juga pengen memarahi dia, nggak mungkin saya gitu. Nggak mungkin itu. Akhirnya saya bilang kayak gini, Pak, Bapak kontraknya dengan La Firza, bukan dengan saya, bukan dengan karyawan saya. Bapak kontraknya dengan La Firza, berarti ini adalah B2B. Biarkan urusan tim saya menjadi urusan saya. Urusan Bapak adalah dengan La Firza, berarti Bapak hanya membutuhkan deliverable-nya. Karena ini belum waktunya, tunggu saja sampai waktunya, pasti akan terdeliver dengan baik. Udah dia diam, akhirnya Bapak itu diam. Benar, ngapain dia urusin karyawan saya? Kan dia nggak bayar karyawan saya kan? Nah, berproses, nah ada namanya Eka ini anak 49, itu yang saya bentuk dari nol sampai menjadi seperti sekarang. Itu kemampuannya memang hebat. Dia akhirnya bulan kedua dia ke kantor klien di Jawa Timur. Pas di kantor klien itu dia semacam diancam, awas ya kalau kalian tidak bisa membawa PT Jawa Power mendapatkan Propermas, maka akan dimeja hijaukan. Padahal orang yang baru lulus, belum punya pengalaman kerja, saya bawa langsung ke klien, ketemu dengan GM, ketemu dengan manajer, dapat tekanan seperti itu. Saya nggak dampingi. Dia nelpon nangis-nangis. Tapi saya cuma kasih semangat. Dan ini gini, kita sebagai tim itu kalau kita tidak di tempat, harus mampu membangkitkan semangat tim. Dan nelpon saya bilang begini, Eka, kamu itu lulusan IPB, IPB itu kampus terbaik. Kamu itu ilmu sosial, tapi kita diajarkan mengkuantifikasi. Kita diajarkan memahami lingkungan secara sosial. Benar dia lulusan kampus terbaik, tapi kamu juga lulusan kampus terbaik. Benar dia lebih senior, kamu junior, tapi seseniornya dia terbukti dia gagal membawa perusahaannya menuju tahap selanjutnya. Sementara kamu baru mau mulai, baru mau membuktikan. Sekarang kesempatan kamu untuk membuktikan itu bahwa kamu lebih baik dari dia. Semangat dia, semangat lagi. 2 bulan kemudian pengumuman berhasil dapat emas, nangis dia. Nah itu
kadang-kadang memang anak-anak itu bukan kita remehkan karena pengetahuannya, kita hanya perlu memupuk semangatnya, memupuk kemampuannya, memupuk kepercayaan dirinya bahwa di luar sana ada banyak tekanan. Yang perlu kamu lakukan adalah menghandle tekanan itu dengan cara apa? Cara berpikir bahwa kamu itu besar dengan cara apa, maka wajar kamu punya kekuatan sebesar itu. Itu hanya masalah waktu aja. Dia lebih senior, kamu junior, kamu bisa mencapai lebih baik. Hanya perlu kamu konsisten membuktikannya. Itu. Dan berarti tuh ada trust juga sebenarnya dari Kang Rizal. Karena awal bilang semua fresh graduate, belum punya pengalaman, tapi sudah project pertama udah cukup besar banget. Besar banget, dan itu internasional. Perusahaan luar, perusahaan Jerman. Berbarengan saya Live saat itu dapat 2 proyek langsung, Pupuk Altim, BUMN, sama PJB, perusahaan PJB apa lupa ya, pembangkit saya lupa dah, pokoknya PJB lah. Nah itu perusahaan Jerman dan akhirnya bisa, tapi saya masih kerja di BUMN, berjalan terus, akhirnya saya meminta ke tim, kamu lakukan sertifikasi karena secara kognisi sebenarnya teman-teman ini sudah punya kemampuan, secara keterampilan sudah punya kemampuan, hanya perlu ditunjang dengan sertifikasi dan akhirnya terbuktilah akhirnya ya punya mereka sertifikasi termasuk life cycle assessment. Nah, kalau kita punya senior juga itu yang Bang Kiman, dia itu ketua Ilcam, nah itu kita bergerak, salah satu irisan kami adalah di LCA, life cycle assessment. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, apa ya? Tadi 1, 2, 3, yang keempat terkait dengan saran saya. Tadi kan satu apa tadi? Jangan pernah berkata tidak, selalu iya kan? Yang kedua percaya diri. Yang ketiga terkait. Ingatlah bahwa masalah yang sebenarnya itu bukan yang ada di angan-angan, tapi yang dihadapin. Kalau belum di depan mata itu masalah, udah cuekin aja. Karena itu bukan masalah. Hanya ada di pikiran aja. Ada di pikiran aja. Kecuali kalau kalian sudah hadapin itu, itulah masalah yang sebenarnya. Yang harus kalian pilih, yang harus diputuskan. Yang keempat tadi itu, apa ya? Bangun mimpi. Saya kan udah cerita tadi, dari SMP SMA, kuliah, saya udah mimpi kan itu tuh. Saya harus begini. Pada saat momennya pas, baru mimpi itu akhirnya terrealisasi. Yang jelas harus ada bibitnya dulu. Bibitnya itu yang saya bilang tadi itu mimpi. Berani bermimpi. Sebenarnya mimpi itu juga setelah saya pikir-pikir, kalau saya flashback ke belakang lagi, ternyata terpengaruh sama apa yang saya amati zaman kecil. Apa tuh, Kang? Ini, kalau saya lihat orang jalan, naik motor, kehujanan, saya sedih lihat orang itu. Misalnya orang naik motor, terus kehujanan, anaknya basah, istrinya basah, suaminya basah. Saya kan dalam hati, kok kayak gitu ya hidupnya ya? Saya nggak mau kayak gitu deh. Nah ternyata itu pemicu saya harus punya mobil sebelum nikah. Karena melihat fakta itu, saya nggak mau anak istri saya basah, maka saya harus punya mobil. Terus saya lihat orang ngontrak-ngontrak, pindah sana pindah sini. Dari saat itu bilang, saya nggak mau nikah punya anak tapi tinggalnya pindah-pindah. Jadi saya maunya setelah punya rumah baru nikah. Nah, alhamdulillah tercapai semuanya. Ternyata secara tidak sadar apa yang saya amati di luar sana itu saya masukkan dalam pikiran sama hati dan saya jadikan komitmen pribadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Karena saya nggak mau seperti itu. Atau saya pengen seperti itu berarti harus begini. Nah kira-kira gitu. Jadi tadi jangan pernah bilang tidak atau selalu katakan bisa. Bukan bisa itu artinya kamu mungkin butuh waktu untuk bisa atau saat ini sudah bisa. Tapi kan nggak dibutuhkan saat itu kan, jadi masih aman, bukan bohong namanya. Terus yang kedua, apa tadi? Percaya diri. Yang ketiga, masalah itu yang dihadapi. Bangun di pemikiran kita bahwa masalah yang sebenarnya itu adalah yang dihadapi, bukan yang dikira-kira, yang dihadapi. Yang keempat baru tadi itu mimpi. Urutannya terserah kalian mau kayak apa, tapi konsep itu harus ada dalam diri kita dan pikiran kita.
Ya sampai sekarang akhirnya terbentuklah lah versi itu. Walaupun pas pipi juga kita nggak punya gimana ya stepnya ya, tapi dibangun dulu sebenarnya. Dibangun dulu, nggak usah berurutan, nggak usah harus sistematis kok. Menarik. Karena gini, kalau dikasih tugas sama dosen waktu pertama kali lulus dari TPB masuk ke fakultas, dari fakultas tiba-tiba dosen itu ngasih dosen satu datang tak ngasih tugas B, pindah ke mata kuliah berikutnya ngasih tugas sehari kita bisa kuliah 4 sampai 5 mata kuliah. Dikasih berarti kalau 4 dapat 4 tugas dong atau 5 tugas kan. Itu mau diselesaikan gimana, memahami aja repot. Tapi kan kita pernah nggak bilang saya nggak bisa, pernah nggak kita protes ke dosen saya nggak bisa? Enggak. Di IPB di kampus itu melatih kita untuk terima saja dan kerjakan. Saya ingat tuh, saya punya teman S2 di IPB namanya, dia dosen UNS. Jadi saya senang sama dia karena di satu pemikiran sama saya, lakukan saja dan lihat hasilnya. Jadi nggak usah terlalu banyak di pikiran bisa atau nggak bisa, gimana nanti, apa masalahnya, udah lakukan saja. Dan lihatlah hasilnya kayak gimana. Dari situ baru kita belajar, oh kemarin saya bikinnya kurang begini, makanya hasilnya begini. Nah ini kalau belum melakukan kebanyakan pikiran ya susah. Oke. Kang, balik lagi soal bisnis Komdev yang dijalani gitu ya. Apa kalau Kang Rizal sendiri mendefinisikan community development dalam bisnis dan keprofesian itu seperti apa? Jadi gini, IPB itu kan mengajarkan kita keberpihakannya pada masyarakat. Paling nggak di industri di jurusanku ya. Saya nggak tahu kalau jurusan lain. Karena cara-cara dosen mengajarkan itu adalah pendekatannya komunitas atau masyarakat. Akhirnya kita harus menentukan sikap kita mau di mana sih. Kalau pemberdayaan masyarakat itu selain berpihak ke diri kita yang diajar, juga berpihak ke masyarakat. Karena paradigmanya adalah orang yang tidak berdaya itu adalah orang yang minim akses. Siapa yang minim akses? Masyarakat gitu kan, makanya posisi kita membela mereka. Karena posisinya bela mereka, kondisi mereka punya keterbatasan apa? Tadi itu keterbatasan cara berpikir. Makanya atau sikap dalam menentukan hal. Makanya mata kuliah kayak psikologi masyarakat petani, nggak tahu sekarang namanya apa ya. Kalau saya dulu namanya psikologi masyarakat petani, itu dosennya Bu Nur Malaka Panjaitan. Terus sempat diganti juga psikologi masyarakat pedesaan. Kalau nggak salah sekarang namanya psikologi sosial ya, atau apalah. Itu kita mau memberdayakan orang, kalau kita tidak tahu psikologisnya individu dan psikologisnya sosial, maka itu akan susah. Kalau kita tidak tahu pendekatan bagaimana melakukan pemberdayaan, maka itu susah. Nah, sebenarnya memahami pemberdayaan kan akhirnya bagaimana memberdayakan diri sendiri kan. Tapi cara berpikirnya memberdayakan masyarakat. Kalau kita paham itu, berarti kita tahu juga memberdayakan diri sendiri. Mestinya seperti itu. Nah, karena saya gampang tergugah kalau melihat orang tertindas dalam konteks ekonomi. Tidak kemiskinan ekonomi ya maksudnya. Makanya biasanya kalau saya lihat kayak gitu, saya kayak pengen melakukan sesuatu, apa ya gitu. Jadi akhirnya pada saat saya merasa pindah dari peternakan pindah ke KPM ini, saya ngerasa ini jurusan yang tepat untuk saya, dan alhamdulillahnya dunia kerja saya masih inline dengan pekerjaan itu, dengan ilmu itu. Itu jadi power sharing ya. Power sharing. Kita sadar kita punya power, kita bagi itu ke masyarakat. Lebih kalau power itu dalam konteks keilmuan ya, maksudnya keilmuan sama strategi bagaimana melakukan empowerment. Bisnis Komdev ini kan sebenarnya secara market juga sekarang tuh banyak banget ya, dan orang udah mulai familiar gitu. Apa sih keterampilan yang menurut Kang Rizal perlu menjadi kunci atau yang jadi highlight utamanya gitu kalau misalnya orang yang mau berkecimpung di dunia Komdev? Ini berarti individunya ya, bukan bikin industri ya. Kalau tadi yang 4 tadi harus punya ya. Yang kedua, pahami betul apa konsep dari ilmu itu, dan pahami betul apakah di luar sana terjadi perbedaan cara pandang terkait ilmuwan itu. Jadi karena kita pahami, oh ternyata ilmu pemberdayaan masyarakat itu ada paradigma A, ada paradigma B, ada paradigma C. Turunannya ke bawah itu seperti apa, dan setiap turunan itu punya massa, punya pengikut.
Ya. Pada saat punya masa bertemu dengan orang yang sealiran atau enggak itu disitulah dinamikanya. Dan kita meyakinkan ke perusahaan bahwa saya ahli di bidang itu dengan paham juga paradigmanya. Kalau untuk kebutuhan perusahaan Bapak itu cocok menggunakan paradigma seperti apa. Itu yang bisa, kalau kita mampu menjelaskan itu, orang lain akan melihat, oh orang ini paham betul. Jangan cuman bisa ngetik, itu kan bukan kompetensi kayak gitu ya. Tapi bagaimana mendeliver pengetahuan kita ke orang lain supaya orang lain mengetahui itu. Ditunjukin dengan beberapa eviden. Evidennya apa? Ya tadi laporan-laporan itu. Jangan cuma cap-cup doang tapi nggak ada evidennya. Belajar, saya pernah menulis jurnal A, menulis laporan A, pernah di sini, ini ceritakan aja kondisi bahwa saya dulu begini-begini. Dengan cara menceritakan kondisi itu, kita tahu bahwa sebenarnya, orang akan menyimpulkan bahwa dia punya pengalaman serius. Nah kadang-kadang orang kan cuma cap-cup. Jadi kalau pribadi menjadi ahli di bidang itu. Beda lagi kalau membangun industrinya. Kalau membangun industrinya, saya dulu waktu di PT Badak saya pernah mengkader satu orang UNS. Saya pernah tempatkan dia di Bali untuk mengerjakan pekerjaan saya. Itu statusnya jadi mahasiswa loh. Saya latih dia sampai sekarang akhirnya menjadi kompetitornya Lavirza. Beneran. Dia sangat setahun lalu 2023 datang ke Bogor, ucapin terima kasih sudah dilatih, dan bahkan omsetnya dia lebih tinggi dari Lavirza. Nah, karena dia pembelajar yang baik. Nah, dia juga tipe orang yang tadi itu, jangan pernah bilang tidak. Iya saja. Bisa. Dan dia lakukan. Dan satu lagi kalau kita ngomong baik individu, kompetensi individu maupun industrinya, yang harus kita punya adalah kemampuan melakukan engagement dengan stakeholder. Nah, kadang-kadang, ini nih masalahnya anak-anak sekarang ini. Kalau menurut saya, anak-anak sekarang itu menilai kita itu setara. Padahal, dunia tidak bekerja seperti itu. Betul. Karena akhirnya kayak sapaan-sapaan itu tidak digunakan. Saya kasih contoh ya, hal-hal teknis saja dalam dunia pekerjaan. Ini karena saya pelajar sama bos saya. Mbak minta file ini dong. Kamu kirim file, tapi karena banyak kamu kasih linknya. Padahal mungkin Bapak itu bacanya lagi di mobil, lagi di motor, pakai handphone. Bayangin nggak kalau dia buka link, serepot apa? Padahal konteksnya, dia hanya mau melihat data kecil untuk mengambil keputusan. Tapi kamu suruh dia download di link apa, kemudian summary sendiri, ambil keputusan sendiri. Buat apa dia punya karyawan kalau disuruh kayak gitu? Nah, anak-anak sekarang itu tidak mengerti hal kayak gitu. Cuma merasa kirim link selesai kerjanya dia. Nggak segitu cara bekerjanya. Jadi gini, kita harus berpikir bahwa apakah lawan komunikasi kita ini levelnya sama kita, level jabatannya, level umurnya, level akses teknologinya. Itu akan mempengaruhi kita cara merespon permintaannya dia. Pertama itu. Kedua, cari tahu kebutuhan dia minta data itu untuk apa. Ketiga, cari tahu dia itu pada saat minta buru-buru banget apa enggak, lagi di depan laptop apa enggak. Nah, anak-anak itu enggak menyamaratakan, seakan-akan setiap orang langsung bisa mengakses itu. Nah, itu akhirnya kalau di dunia industri itu udah dibuang itu, udah nggak dipakai. Karena dalam struktur yang berbeda, dia karyawan, ini bos, tapi dia memperlakukan komunikasinya seakan-akan setara, dan dia tidak berempati ke ke bosnya, maka bosnya akan bilang, orang ini tidak membantu saya. Buat apa saya punya karyawan atau punya tim yang tidak membantu pekerjaan saya? Malah saya disiksa. Itu menyiksa, kerepotan sendiri. Nah, itu selain tadi menggunakan sapaan-sapaan juga tadi itu jangan berpikir bahwa cara kerjamu dengan kerjanya orang lain sama. Jadi kita
kalau saya lihat kadang-kadang anak sekarang itu berpikir ini cara saya yang paling gampang, cara saya yang paling mudah, cara saya yang paling praktis. Maka orang lain harus ngikutin nih. Maka orang lain harus ngikut. Kalau tidak ngikut akan dijelasin gini ini. Nah itu salah. Mendingan mengkomunikasikan itu, atau kalau mau menjadi karyawan yang baik, pelajari dulu industri itu seperti apa, ekosistemnya seperti apa, dan yang paling penting pelajari atasan Anda, pelajarin orang yang menjadi kepada siapa Anda mendeliver ke pekerjaan itu, pelajari karakter itu. Nah anak sekarang tuh kalau yang saya lihat tidak langsung tidak langsung jos ke sistem itu, mesti butuh waktu untuk sefrekuensi, perlu ada tubrukan dulu baru kebentuk. Baru disadar gitu. Ya terbentur dulu ya. Tapi terbentuk nggak ya? Nah ini masalahnya terbentuk kapan itu yang susah. Kalau sudah terbentur belajar nggak gitu, belum tentu juga, malah mental health lah, apalah, lelah hayat jadinya. Nah, oke, kalau misalkan dari segi trennya sendiri nih Komdev Kang, kalau menurut pandangannya Kang Rizal gimana nih? Gini, Komdev itu semua perusahaan harus ada yang namanya apakah departemen PKBL, apakah departemen CSR, apakah departemen GA atau Komdev atau CSR, semua perusahaan itu ada dengan masing-masing nama yang sesuai dengan karakter perusahaan itu. Tapi ilmu KPM itu dibutuhkan. Nah permasalahannya kadang-kadang sekarang tidak semuanya perusahaan itu mengambil tenaga kerja yang dari jurusan yang sama. Kadang-kadang disamaratakan. Betul. Lulusan hukum jadi pekerjaan itu, lulusan apa jadi pekerjaan itu. Karena memang di industri kita itu belum 100% inline. Nah itu memang menjadi PR juga bagi terutama IPB yang mau menyatakan bahwa IPB itu punya lulusan yang namanya komunikasi dan pengembangan masyarakat. Nah saya sudah menyebarkan tenaga lulusan di IPB itu di BUMN banyak banget. Karena supaya memperkenalkan, bilang ternyata di IPB ada jurusan ini dan memang dibutuhkan. Jadi tim marketing secara tidak langsung ya? Tim marketing, karena kan saya IPB banget. Asik. Satu hari satu IPB. Oke. Apalagi Mbak? Pesannya buat alumni muda, dan boleh on cam. Alumni muda. Mau berkarir di bidang ini atau secara umum boleh. Oke, mungkin mirip-mirip dengan tadi ya, buat alumni IPB yang bukan cuma muda sih ya, mungkin yang sudah senior juga tapi baru mau mulai, yang sudah pensiun mau beralih, jadi itu semuanya lah. Yang kalau saya pikirnya gini, tadi itu saya ulang lagi, kadang-kadang kita sudah defend duluan, ada peluang nih karena kita tidak tahu atau di otak kita itu rumit, kita nolak duluan. Menurut saya jangan. Gunakanlah prinsip kalau bisa gampang kenapa mesti sulit. Jangan kalau bisa sulit kenapa mesti gampang. Nah boleh menggunakan prinsip kalau bisa sulit kenapa mesti gampang. Itu kalau sudah dapat pekerjaannya. Itu cara berpikirnya project manager lah. Supaya klien mengambil itu. Ini susah loh, bla 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 bla. Itu kalau sudah dapat. Tapi kalau belum dapat, selalu bilang iya, selalu bisa bilang bisa. Bisa. Nah, bisa-bisa ini memaksa kalian yang tadinya tidak tahu, yang tadinya biasa saja, akhirnya mendorong diri sendiri untuk mampu melakukan itu. Itu ya. Terus yang ketiga, kalau saya bilang lakukan aja. Kalau misalnya nih, saya mau bikin PT peternakan ayam, udah lakukan aja. Kalau kalian, apalagi tipe orang yang malas belajar, maksudnya baca literatur, membuat rumus segala macam, baru bikin itu. Kalau kalian bukan yang seperti itu, udah lakukan aja dulu. Dari situ baru ketemu masa kegagalan kan. Dari kegagalan itu bikinlah reviewnya. Oh kemarin saya salahnya di sini. Baru perbaiki itu. Karena kalau cuma kayaknya susah, kayaknya gampang, kayaknya susah, tapi nggak diam, hanya sambil rebahan, main handphone, itu nggak bakal jadi tuh barang tuh. Jadi memang pertama tadi itu diulang lagi, katakan bisa ke diri sendiri, kemudian percaya diri, terus lakukan saja, bangun mimpinya, udah jadi tuh barang tuh. Itu dia bincang-bincang bersama Kang Rizal ya, ini menarik banget Kang. Banyak kisah inspiratif dan bisa jadi banyak pembelajaran juga buat kita dari
prosesnya Kang Rizal jalani, ada yang key takes away yang bisa kita ambil, ada yang mesti diimprove lagi gitu ya. Semoga pemirsa yang mendengarkan nih juga banyak mendapat pelajaran ya. Terima kasih sudah menonton di Alumni Talks ini. Terima kasih juga Kak Rizal atas waktunya. Kita bertemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang alumni IPB, bagi lulusan-lulusan Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat, kalau mau berkarir terkait dengan KPM, yang inline dengan jurusan KPM, tolong dalami ilmu kalian. Di KPM itu yang menjadi keunggulan kompetitifnya adalah sosial lingkungan, bukan sosial murni. Tapi jangan lupa lingkungannya. Lingkungannya dalam konteks apa? Tadi itu IPB, pertanian atau pedesaan. Kuasai itu, insya Allah kalian akan mahir di ilmu kalian. Yang kedua, bukan cuma lingkungan, yang kedua adalah kemampuan mengkuantifikasi ilmu-ilmu sosial, karena jarang banget orang punya kemampuan mengkuantifikasi, rata-rata deskriptif, padahal salah satu kompetensi IPB juga adalah kuantifikasi. Yang ketiga, untuk selain KPM ya, semua jurusan kalau mau berkarir di profesi dan keilmuan, pastikan kalian benar-benar mempunyai kemampuan melakukan analisa terkait permasalahan-permasalahan yang menjadi concern kalian. Yang ketiga, kalau mau melakukan sesuatu dan laku di industri, servislah yang paling penting. Servis itu apa? Lakukan sesuai dengan proporsinya dan berkata dengan jujur. Yang ketiga, yang kelima, jangan pernah menyatakan tidak, tapi I can do it, I can do it, I can do it. Itu saja mungkin yang paling penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPB Digdaya, HIPB Jaya Jaya Jaya.